Yoshua dengan tegas, selama Anda benar-benar mengepung mereka, jangan tinggalkan kesempatan untuk melarikan diri. Itu tidak akan lama sebelum mereka sendiri pasti akan kacau, bahkan jika tidak mati. Mereka tidak akan bertahan terlalu lama. Sekelompok orang tua dari pegunungan Timur Tengah, bagaimana mereka bisa berperang jangka panjang dengan kita saat ini? Wildan menahan napas dan berkata, Panglima tertinggi, tetapi masalah utamanya adalah bahwa Hamid telah lama menyimpan persediaan strategis yang sangat tinggi. Yang lain saya tidak berani mengatakan lebih banyak. Dengan jumlah persediaan mereka saat ini, 10.000 orang dapat bertahan selama beberapa tahun. Yang pasti tidak ada masalah. Tapi kita tidak punya cara untuk tinggal di sini bersamanya selama setahun penuh. Dan sekarang pihak pemerintah tentara juga akan menyerah. Mengatakan itu, Wildan kemudian memberikan laporan terperinci tentang situasinya saat ini dengan Yoshua. Ketika Yoshua mendengar situasi ini, seluruh orang meledak marah. Dia mengutuk hampir dengan marah, Wildan, saya tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu, tidak pernah kehilangan orang sebanyak itu, dan tidak pernah menempatkan diri saya dalam situasi pasif seperti itu selama bertahun-tahun sejak berdirinya Cataclysmic Front. Anda benar-benar memecahkan beberapa rekor berturut-turut. Wildan juga penuh dengan keluhan saat ini, dan berkata dengan menyakitkan, Panglima tertinggi, saya akui bahwa saya memang sedikit mudah tertipu sebelumnya. Saya tidak berharap untuk bertemu lawan yang layak di Suriah. Saya bersedia menerima hukuman Anda kapan saja, tetapi masalah utama sekarang adalah bahwa Hamid ini telah mengepung dirinya sendiri dalam tong besi, dan juga menyiapkan sejumlah besar persediaan makanan. 15.000 orang kita hanya dalam dilema. Jika pasukan pemerintah mundur dan hanya orang-orang kami yang tersisa di sini untuk mengepung Hamid, situasinya akan lebih memalukan. Pasukan pemerintah hanya akan membayar tentara bayaran yang bekerja untuk mereka, dan kami tidak hanya menderita kekalahan setelah datang ke sini. Juga jika kita tetap menentang keinginan mereka, mereka mungkin juga akan berbalik melawan kita karena ini. Maka itu tidak akan sebanding dengan kerugiannya. Yoshua sangat marah sehingga dia tidak sabar untuk pergi ke Suriah secara pribadi dan menghancurkan Hamid itu berkeping-keping. Karena dia tahu bahwa selama Hamid ini mati, senjatanya pasti akan hancur total, dan kemudian semua masalah dapat diselesaikan. Namun, dia melihat peti mati murah yang menumpuk di depannya. Dalam hatinya, dia tidak bisa tidak menasihati dirinya sendiri bahwa dia tidak boleh terganggu dan terganggu pada saat kritis ini. Dia berpikir dalam hatinya, meskipun saya memiliki banyak kepastian bahwa saya dapat mengeluarkan Hamid itu tanpa diketahui, tetapi sekarang hanya ada beberapa hari tersisa sebelum Qingming, waktu memang terlalu ketat. Bahkan jika saya berangkat dari Indonesia sekarang ke Suriah, perjalanan pulang pergi hanya untuk menghabiskan waktu di jalan, akan memakan waktu setidaknya 30 jam. Jika saya tertunda karena beberapa faktor yang tidak dapat saya ramalkan, saya tidak akan dapat mencapai gunung secara langsung pada hari Qingming. Memikirkan hal ini, Yoshua mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana dengan ini? Karena mereka ingin berdamai dengan Hamid, Anda juga harus berpartisipasi dalam rincian pembicaraan damai. Yang terbaik adalah menunda langkah dan kemajuan pembicaraan damai mereka. Tetapi jika pihak pemerintah benar-benar memutuskan, Anda harus segera menunjukkan bahwa Anda tidak akan berkompromi. Biarkan prajurit kita terus berjaga di sana, dan tunggu aku menyelesaikan hal-hal penting di sini sebelum datang untuk menyelesaikan masalah. Wildan hanya bisa setuju dan berkata, kalau begitu saya akan bertemu dengan orang-orang Hamid dulu di sore hari untuk melihat bagaimana sikap mereka sebenarnya. Bagus, Yoshua menasihati, apapun yang terjadi, pastikan untuk menghentikan Hamid dan pasukan pemerintah, dan jangan biarkan mereka mencapai kesepakatan apapun secara pribadi. Jika pasukan pemerintah tidak sabar untuk menarik pasukan mereka, Anda memberitahu mereka bahwa saya, Yoshua, akan menjamin reputasi saya.
Tidak peduli berapa banyak cadangan strategis yang dimiliki Hamid, saya akan merawatnya pada akhir April, dengan kekuatan saya. Saya yakin mereka masih mendengarnya. Setelah Wildan menyetujui pembicaraan damai, perantara dengan cepat menyampaikan berita itu kepada Hamid. Waktu pembicaraan damai ditetapkan pada pukul 3 sore ini, dan untuk tempat pembicaraan damai itu diatur di tempat di mana Wildan dan komandan pemerintah ditempatkan. Tetapi pihak lain tidak memberitahu koordinat lokasi spesifik garnisun, tetapi memberi Hamid koordinat area pementasan, sehingga pilot Hamid akan terlebih dahulu mengirim negosiator ke area pementasan, dan kemudian helikopter mereka akan membawa negosiator ke lokasi dari negosiasi. Tama tahu betul motif pihak lain melakukan ini. Mereka harus berhati-hati membocorkan informasi lokasi pimpinan, takut Hamid akan datang langsung ke koordinat itu untuk satu putaran tembakan artileri intensif, jadi dia tidak keberatan dengan ini. Hamid juga mengajukan 3 persyaratannya dengan pihak lain. Pertama, di meja perundingan, selain negosiator mereka sendiri, front bencana dan pasukan pemerintah harus mengirim komandan tertinggi mereka, jika tidak, negosiasi akan diabaikan. Kedua, negosiatornya sendiri akan berangkat dari markasnya dengan helikopter. Helikopter kemudian akan dibongkar semua persenjataan dan amunisinya, dan pihak lain harus secara tegas berjanji bahwa tentara mereka tidak akan menembaki helikopter. Ketiga, apapun yang dibicarakan kedua belah pihak, mereka tidak boleh membahayakan negosiator mereka. Ketiga tuntutannya ini dianggap wajar, sehingga ia segera mendapat jawaban yang tepat dari pihak lain. Pukul 2.30, Tama berganti pakaian kamuflase. Mengenakan sepasang masker sekali pakai, dia bersiap untuk mengambil helikopter Hamid dan menuju ke tempat transit yang disepakati dengan sisi lain. Hamid sangat khawatir dengan keselamatan Tama, takut dia akan menemui sial setelah masuk jauh ke dalam sarang harimau. Tapi pikiran Tama sudah bulat, dia tahu dia tidak bisa membujuknya, jadi dia hanya bisa mengirimnya secara pribadi ke helikopter dan berkata dengan tulus, "Jaga dirimu, aku akan menunggumu kembali di sini saudara." Tama mengangguk dan berkata dengan lembut, "Setelah aku pergi, ikat Zain, dan ketika aku kembali, bawa dia langsung ke pesawat dan pergi." Hamid buru-buru berkata, "Baiklah saudaraku, jangan khawatir, aku sedang dalam perjalanan." Mengatakan itu, Hamid bertanya lagi, "Saudaraku, Raja Serigala bermata hijau itu, apa yang akan kamu lakukan padanya setelah kamu mengendalikannya?" Tama berkata tanpa berpikir, "Kalau begitu aku akan membawanya pergi, kecuali bahwa itu mungkin akan membuatmu sedikit kesulitan, dan Cataclysmic Front pasti akan menyelesaikan masalahmu." Hamid berkata dengan acuh tak acuh, "Saya sudah memiliki 2.500 nyawa di punggung saya, tidak masalah jika saya memiliki satu lagi." Tama naik helikopter dan tiba di tanah kosong sekitar 50 km jauhnya dari pangkalan Hamid. Pada saat ini, sudah ada 2 helikopter pemerintah yang diparkir di sana, serta selusin pria bersenjata yang terdiri dari pasukan pemerintah dan tentara dari front Cataclysmic. Helikopter yang diterbangkan Tama, perlahan-lahan mendarat di tempat terbuka di depan 2 helikopter lainnya di bawah bimbingan tentara lawan. Ketika berhenti, Tama, yang mengenakan topeng, mendorong pintu hingga terbuka dan melompat turun. Pada saat ini, seorang tentara Suriah maju dan berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti Tama, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tolong berkomunikasi dalam bahasa Indonesia atau Inggris." Seorang perwira militer pemerintah maju ke depan dan berkata dalam bahasa Indonesia yang kurang mahir, "Bahasa Indonesia saya relatif rendah." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.